Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di pembelajaran IPA. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi bahasan kita yang sebelumnya ya. Nah, jadi bahasan kita hari ini masih akan membahas materi IPA kelas 8 semester 2. Ya. Nah, ini babnya adalah bab 7. Kita akan lanjut untuk materi bab 7. Oke, ini judulnya adalah tekanan zat ya. Judulnya adalah tekanan zat dan penerapannya. Oke. Jadi berarti ini sudah masuk di part yang kedua. Nah, di yang pertemuan sebelumnya di part 1 kita sudah membahas dua subpokok bahasan. Itu yang pertama materinya tentang massa jenis dan yang kedua itu materinya adalah tentang tekanan pada zat padat ya. Nah, jadi hari ini kita akan lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu tekanan pada zat cair ya. Oke, kita masuk di nomor 3. Ini materinya tentang tekanan pada zat cair. Nah, untuk bahasan tekanan pada zat cair ini juga kita bagi lagi. Nah, karena di sini kita akan membahas nanti ada dua bagian. Ada yang disebut dengan tekanan hidrostatis dan yang keduanya adalah tekanan absolut ya. Oke, sebut saja ini untuk poin yang A ya. Ini mengenai tekanan hidrostatis. Ini biasa lambangnya ditulis pH. Oke, kita mulai dengan definisi ya. Nah, jadi yang disebut dengan tekanan hidrostatis itu ya, ini artinya adalah tekanan yang ditimbulkan oleh berat zat cair. Itu definisinya ya. Jadi ini definisinya adalah tekanan yang ditimbulkan oleh berat zat cair. Nah, itu ya definisinya. Nah, di sini harus kita tandai ya bahwa di sini ada kata berat ya. Nah, berat ini lambangnya adalah W. Jadi sebenarnya bahasan tentang tekanan hidrostatis ya, ini secara konsep dasar masih sama dengan tekanan pada zat padat. Bahwa yang namanya tekanan itu definisinya adalah gaya persatuan luas. Nah, hanya saja pada bahasan tekanan pada zat cair ini, gayanya kita ganti dengan berat. Ya, jadi gaya yang dimaksud adalah gaya berat zat cair. Oke, saya ilustrasikan misalnya begini ya. Misalnya, ini misalnya adalah permukaan air laut ya. Nah, ini permukaan air laut nih. Kemudian di dalamnya ada seseorang yang sedang menyelam. Nah, kita gambarkan begini nih ya. Nah, ini misalnya ada orang yang sedang menyelam. Dia posisinya berada pada kedalaman. Ingat ya, kedalaman. Jadi kalau kedalaman itu berarti diukur dari permukaan zat cairnya.
Nah, ini misalnya kedalamannya adalah H ya. Nah, ini kedalamannya adalah H. Maka kalau kita perhatikan si orang yang sedang menyelam ini ya, dia memikul beban zat cair yang berada di atasnya. Ya, dia akan memikul zat cair yang berada di atasnya. Segimana besarnya? Besarnya adalah segitu, setinggi H. Ya. Nah, maka karena si orang ini dia memikul berat zat cair yang di atasnya, maka orang ini akan mengalami yang namanya tekanan hidrostatis. Ya, gitu. Lalu kemudian misalnya ada lagi nanti temannya. Nah, teman dari orang ini misalnya dia sedang menyelam pada kedalaman yang lebih dangkal. Nah, misalnya di sini ya. Nah, misalnya begitu. Untuk orang yang kedua, umpamanya kedalamannya adalah hanya sebesar H2. Nah, di sini ada H juga ya. Ini kita misalkan dengan H2. Kalau kita bandingkan orang yang pertama, ini kita misalkan H-nya adalah H1 gitu ya. Kalau kita bandingkan orang ke-1 dengan orang kedua yang sedang menyelam ini, berarti kira-kira orang mana yang akan memikul berat zat cair yang lebih besar? Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa H1 lebih besar jika dibandingkan dengan H2. Artinya apa? Berarti orang yang pertama, dia memikul berat zat cair yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang kedua. Nah, maka si orang yang pertama, penyelam yang pertama, dia pasti akan mendapatkan tekanan hidrostatis yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang kedua. Kenapa? Karena dia memikul berat zat cair yang lebih besar. Nah, dilihat dari kedalamannya yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang kedua. Ya. Nah, maka ketika kita menyelam, semakin kita jauh ke dasar ya, jauh dari permukaan makin ke dasar gitu, maka di situ tekanan hidrostatis yang kita rasakan itu akan semakin besar. Ya, semakin dalam maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya? Oke, sekarang kita akan kupas ya. Nah, kita mulai dengan definisi dari tekanan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa yang namanya tekanan ya, lambangnya adalah P, ini definisinya adalah gaya persatuan luas. Jadi P-nya itu adalah F per A. Nah, untuk tekanan hidrostatis, ingat ya, yang berperan sebagai F-nya adalah gaya berat, yaitu W. Sedangkan W itu nilainya sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Ya, W itu adalah M kali G. Nah, lalu M-nya apa? M-nya itu adalah massa. Kita ingat lagi, ternyata massa itu bisa dihitung dari Rho dikalikan dengan V. Ya, M itu adalah Rho kali V. Lalu kita kalikan dengan G. Nah, V-nya apa? V-nya adalah volume. Kita ingat lagi bahwa yang namanya volume itu rumusnya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Jadi bisa kita uraikan lagi. Ya, maka F sama dengan Rho, ya, V-nya kita ganti. Kita ganti dengan A kali H dikalikan dengan G. Jelas ya, di sini ya. Nah, maka si F-nya itu kita ganti dengan Rho kali A kali H kali G. Nah, kita masukkan ke persamaan yang di kiri. Ya. Maka dari sini kita akan dapat bahwa
P ya sama dengan, yuk kita F ganti ya. F-nya kita ganti dengan Rho kali A kali H kali G. Lalu dibagi dengan A. Ya, di atas ada A, di bawah ada A, maka A-nya bisa kita coret. Nah, dari sini dapatlah persamaan tekanan hidrostatis ya. Nah, jadi apa persamaannya? Maka besarnya pH ya, nilainya adalah sebesar Rho kali G kali H. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan tekanan hidrostatis. Oke? Nah, dari persamaan ini terlihat jelas bahwa pH dengan H itu berbanding lurus. Artinya apa? Semakin dalam, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Ya, gitu. Oke, untuk keterangannya, di sini ada Rho. Nah, ini untuk keterangan ya. Rho artinya adalah massa jenis. Nah, ini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Lalu kemudian yang kedua ada G. G di sini artinya adalah percepatan gravitasi. Nah, ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Lalu kemudian ada H, ya. H di sini artinya adalah kedalaman. Kedalaman suatu titik ya, diukur dari permukaan zat cair. Untuk kedalaman ini satuannya adalah meter. Lalu kemudian ada pH. Nah, pH di sini adalah tekanan hidrostatis. Oke, satuannya dalam Newton per meter persegi atau Pascal. Ya. Nah, ini dia penjelasan mengenai tekanan hidrostatis. Ini konsep dasarnya. Ya. Jadi, simpulannya adalah bahwa yang namanya tekanan hidrostatis itu definisinya adalah tekanan yang ditimbulkan oleh berat zat cair. Lalu persamaannya bisa kita hitung dengan pH sama dengan Rho GH. Oke, ya, itu dia penjelasan mengenai tekanan hidrostatis. Nah, yang selanjutnya ya, selanjutnya adalah persoalan mengenai tekanan absolut. Ini bagian yang B ya. Oke, bagian yang B kita akan bahas mengenai persoalan tekanan mutlak ya, atau tekanan absolut. Atau disebut juga dengan tekanan total ya. Nah, di sini kita akan gunakan lambangnya P-nya adalah P tot ya. Nah, P total. Tekanan mutlak atau tekanan absolut. Nah, di sini kita harus ingat bahwa udara di sekitar kita itu memiliki tekanan. Ya. Udara di sekitar kita itu memiliki tekanan. Nah, tekanannya berapa besarnya? Dari hasil pengukuran, tekanan udara luar atau disebut sebagai tekanan atmosfer ya, itu nilainya adalah sebesar sekitar 10⁵ Pascal. Oke, bahwa udara luar itu memiliki tekanan ya. Nah, ingat bahwa yang namanya udara luar
itu memiliki tekanan. Tekanannya disebut dengan tekanan atmosfer. Oke, berapa besarnya? Ini biasanya kita tulis dengan lambang P0. Nah, besarnya P0 ini memang nggak pas ya, ini hasil pembulatan saja. Ini nilainya adalah sekitar 10 pangkat 5 Pascal. Ya, jadi sebesar 100.000 Pascal. Itu besarnya tekanan udara luar. Ya. Nah, coba kita gambarkan lagi orang yang sedang berenang tadi ya. Ini misalnya adalah permukaan air laut. Lalu kemudian, nah di sini ada orang yang sedang berenang. Nah, lagi menyelam ya. Nah, itu lagi menyelam. Oke, maka sebenarnya si orang ini dia mendapatkan dua tekanan. Yang pertama, dia mendapatkan tekanan dari zat cair yang ada di atasnya. Ya, dia mendapatkan tekanan dari zat cair yang berada di atasnya. Inilah yang tadi kita sebut namanya adalah tekanan hidrostatis. Nah, ya, ingat bahwa udara luar pun kan tadi punya tekanan. Maka sebetulnya udara luar pun di sini akan menekan ke bawah. Berapa besarnya? Besarnya tekanan dari udara luar ini nilainya adalah sebesar P0. Nah, jadi kesimpulannya apa? Oh, berarti si orang yang sedang menyelam ini dia mengalami dua tekanan. Dia mendapatkan tekanan dari zat cair sebesar pH. Dia pun mendapatkan tekanan dari udara luar sebesar P0. Nah, berapa totalnya? Tinggal kita jumlahkan. Ya. Nah, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya P total atau tekanan mutlak ya, ini nilainya adalah sebesar P0 ditambah dengan pH. Nah, atau boleh kita jabarkan lagi. Maka besarnya P total ini nilainya adalah sebesar P0 ditambah dengan, nah pH apa rumusnya tadi? pH ini rumusnya adalah Rho G H. Ya. Jadi besarnya P total atau tekanan mutlak adalah sebesar P0 ditambah dengan Rho G H. Nah, ini ya yang disebut dengan tekanan mutlak atau tekanan absolut. Oke. Itu dia bahasan mengenai tekanan pada zat cair ya. Nah, ada dua, tekanan hidrostatis dan juga tekanan mutlak atau tekanan total. Nah, selanjutnya ya, kita akan masuk ke poin yang keempat. Untuk poin yang keempat, bahasan kita adalah mengenai tekanan pada gas ya. Nah, ini untuk yang keempat. Bahasan kita adalah persoalan tentang tekanan pada gas. Oke ya. Nah, gas itu memiliki tekanan loh ya. Nah, contoh kasus misalnya kita punya balon ya kan. Kemudian kita tiup. Nah, maka kita akan merasakan bahwa di dalam balon itu ada tekanan yang kuat. Atau misalnya, nah, contoh lainnya adalah tekanan pada ban motor atau ban mobil gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa gas itu memiliki tekanan. Ya, apalagi kalau dalam ruangan tertutup. Nah, yang jadi persoalan adalah tekanan pada gas ini bergantung pada variabel apa saja. Gitu ya. Tekanan pada gas ini bergantung pada variabel apa saja.
Nah, setidaknya ada 3 variabel yang menentukan tekanan pada gas. Ya, atau bisa saya katakan tekanan pada gas itu dipengaruhi oleh 3 variabel. Ya, tekanan pada gas dipengaruhi oleh 3 variabel. Nah, apa saja? Yang pertama adalah jumlah mol gas. Nah, jumlah mol gitu ya. Ini lambangnya adalah N ya, N kecil. Lalu yang kedua, tekanan gas juga dipengaruhi oleh yang namanya volume ruangan. Nah, ini volume ruangnya gitu ya. Untuk volume ruang ini lambangnya adalah V. Dan yang ketiga juga dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, untuk suhu ini lambangnya adalah T. Oke ya, jadi tekanan pada gas itu dipengaruhi oleh 3 variabel. Seberapa banyak jumlah mol gasnya, kemudian seberapa besar volume wadahnya, dan yang ketiga adalah berapa suhunya. Nah, maka secara matematis besarnya tekanan gas dalam suatu ruang, lambangnya masih P ya. Ini nilainya adalah sebesar N kali R kali T dibagi dengan V. Oke ya, itu dia persamaannya. Atau kalau kita kalikan silang ya, besarnya P dikali V nilainya adalah sebesar N R T. Nah, ini dia persamaan untuk menghitung tekanan gas pada satu ruangan. PV sama dengan nRT. Nah, untuk keterangannya, yang pertama ada P di situ ya. P-nya adalah tekanan gas. Oke, satuannya dalam Pascal atau Newton per meter persegi. Lalu kemudian ada R ya, yang belum kita tulis ya. Ada R. Nah, R-nya di sini adalah konstanta gas. Ya, berapa nilainya? Ini nilainya adalah 8,314. Satuannya dinyatakan dalam Joule per mol Kelvin ya, gitu. Kalau N-nya udah ada ya. Tadi N-nya adalah jumlah mol, kemudian V-nya adalah volume ruang, dan T-nya adalah suhu ya. Nah, jadi ini adalah bahasan mengenai tekanan pada gas. Oke ya, jadi untuk part 2 sampai di situ dulu. Kita sambung lagi untuk part 3-nya di pertemuan selanjutnya. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.